Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Ananta tumbuh dengan kemampuan melihat makhluk yang tak kasat mata sejak kecil. Ia terbiasa berbicara dengan sosok yang tidak pernah dilihat orang lain, namun lama-kelamaan ia menganggap semuanya sebagai teman. Suatu malam, ia melihat bayangan pucat berdiri di sudut kamar, memanggilnya dengan gerakan tangan yang pelan. Meski merinding, ia mendekat dengan rasa penasaran yang tinggi. Sosok itu tidak bersuara, hanya menatap dengan mata gelap yang tak berkedip. Ananta mengira itu arwah kesepian yang mencari bantuan. Ia mencoba menyapa dengan suara lembut, berharap bisa memahami apa yang dibutuhkan sosok itu. Namun setelah ia berbicara, bayangan itu justru bergerak maju tanpa jeda. Udara kamar mendadak dingin, seakan ada es menelusup ke kulitnya. Ananta mundur selangkah, tetapi sosok itu terus mengikuti, tubuhnya tenggelam dalam gelap pekat yang seolah menelan cahaya. Untuk pertama kalinya, Ananta merasa makhluk itu bukan sekadar roh biasa. Meski begitu, ia tetap berusaha ramah. Ia mengulurkan tangan, berniat menenangkan sosok itu. Tetapi saat jarak mereka tinggal sejengkal, bayangan itu lenyap tiba-tiba, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk. Ananta bingung. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kesalahan besar yang akan membuat hidupnya berubah drastis. Sejak interaksi itu, Ananta melihat sosok bayangan mengikuti di setiap sudut rumah. Kadang ia muncul di dapur, kadang berdiri tepat di belakang pintu, selalu menatap dengan mata gelap. Ananta mulai merasa seperti diawasi setiap detik. Bahkan ketika tidur, ia merasakan kehadiran itu duduk di sisi ranjang. Ia mencoba mengabaikannya, namun hal itu hanya membuat bayangan tersebut semakin sering muncul. Kadang ia tampak lebih jelas, dengan bentuk wajah yang retak seperti kaca pecah. Ananta mulai menyadari bahwa sosok itu bukan mencari bantuan, melainkan mencari celah untuk masuk lebih jauh dalam hidupnya. Setiap kali sosok itu muncul, benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Piring bergetar, pintu terbuka perlahan, jendela berderak tanpa angin. Ananta yang biasanya tenang kini mulai takut tinggal sendiri di kamar. Ia merasa bayangan itu mencoba menunjukkan kekuatan. Suasana rumah semakin berubah. Lampu sering mati mendadak meski listrik stabil. Bau tanah basah yang sama selalu muncul setiap bayangan itu terlihat. Seakan hantu itu membawa aroma kubur kemanapun ia pergi. Ananta mulai sulit tidur karena selalu mendengar langkah pelan yang berputar di sekitar kamarnya. Pada titik itu, ia sadar ia telah berinteraksi dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Ananta memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok itu. Ia bertanya pada neneknya yang dulu pernah mengatakan bahwa kemampuan indigo harus dijaga dengan batasan. Saat Ananta menceritakan bayangan tersebut, wajah neneknya berubah pucat. Ia langsung menutup pintu dan menurunkan tirai. Neneknya mengatakan bahwa tidak semua arwah bisa didekati, terutama yang menampakkan diri tanpa bentuk jelas. Menurutnya, jika sosok itu tidak berbicara namun terus mendekat, itu tanda roh tersebut bukan ingin pertolongan, melainkan ingin menempel. Ananta merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar penjelasan itu. Namun yang membuatnya lebih takut adalah saat neneknya berkata bahwa roh semacam itu sering membawa bayangan lain yang lebih gelap. Artinya, mungkin Ananta tidak hanya berinteraksi dengan satu sosok. Ia menelan ludah, memikirkan kejadian malam-malam sebelumnya ketika ia merasa ada suara berbeda di sudut kamar. Neneknya menyarankan agar Ananta tidak lagi menatap sosok tersebut jika muncul. Semakin ia menatap, semakin kuat koneksi yang terbentuk. Tapi Ananta sadar ia sudah beberapa kali menatapnya lama saat ia penasaran. Kesalahan itu kini terasa seperti jebakan yang baru ia sadari. Walaupun takut, Ananta mencoba mematuhi saran itu. Namun ia tidak tahu apakah ia masih punya waktu untuk memutus koneksi yang sudah terlanjur terbentuk. Malam berikutnya, Ananta mendengar suara berbisik dari arah lemari. Ia menutup mata, berusaha tidak menatap apapun. Namun suara itu semakin jelas,
seakan memanggil namanya dengan nada serak yang dalam. Ananta menggigit bibir, menahan rasa ingin melihat sumber suara. Tanpa ia sadari, udara di kamar menegang. Ananta merasakan adanya sesuatu yang bergerak pelan ke arahnya. Lantai kamar berderit meski tidak ada siapapun yang melangkah di atasnya. Suara itu berubah menjadi bisikan panjang yang memancing rasa takutnya. Ia mulai gemetar. Akhirnya ia membuka mata sedikit, sekadar memastikan bahwa tidak ada apa-apa. Namun begitu ia melihat, ia langsung menyesal. Sosok itu berdiri begitu dekat, wajahnya kini tampak lebih jelas, kulit pucat, bibir hitam, dan mata kosong tanpa cahaya. Ia seperti makhluk yang tidak lagi mengenal hidup atau mati. Ananta tertegun. Sosok itu menggerakkan lehernya dengan lambat, seolah ingin menirukan ekspresi manusia tapi gagal. Ananta memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Namun bayangan lain justru muncul di belakangnya, lebih tinggi dan lebih gelap. Untuk pertama kali, Ananta menyadari bahwa ia kini dikelilingi oleh dua makhluk sekaligus. Pagi harinya, Ananta bangun dengan rasa lelah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah semalaman tubuhnya disedot energinya. Ia melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan bahkan saat cahaya matahari masuk. Itu membuatnya sadar bahwa kehadiran mereka tidak hanya aktif di malam hari. Ia mencoba membersihkan kamar, berharap suasana lebih terang akan mengusir bayangan itu. Namun setiap sudut yang ia sentuh terasa dingin. Bahkan kasurnya bagaikan menyimpan jejak sesuatu yang sempat duduk di sana. Ananta mulai merasa bahwa batas antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib semakin tipis di rumahnya. Saat ia membuka jendela, kaca jendela tiba-tiba berembun dari arah dalam, seperti ada sesuatu yang bernapas di dekatnya. Di embun itu muncul bekas garis yang menyerupai jari panjang. Ananta melompat mundur karena tahu ia tidak melakukan itu. Sesuatu baru saja menyentuh kaca dari dalam kamar. Dalam ketakutan, ia memanggil neneknya. Namun saat neneknya masuk, bekas sidik jari itu hilang. Neneknya hanya bisa melihat Ananta yang pucat dan panik. Ia percaya, tapi tidak bisa melihat apa yang Ananta lihat. Hal itu membuatnya semakin sulit menemukan bantuan. Ananta merasa dirinya kini seperti terjebak di antara dua dunia, ditarik oleh makhluk yang ia salah ajak berinteraksi. Hari berikutnya, suara-suara aneh mulai mengisi rumah. Gemerisik kain, suara benda jatuh, hingga langkah kecil yang terdengar berulang. Ananta bahkan mendengar suara seperti seseorang menggaruk dinding kamar. Semuanya terdengar begitu dekat, seolah datang dari balik kulit rumah itu sendiri. Ia mencoba mengabaikan, tapi setiap suara seakan sengaja memancing reaksinya. Kadang suara itu berhenti tiba-tiba ketika ia menoleh, lalu muncul lagi di belakangnya. Makhluk itu seperti sedang bermain dengan ketakutannya. Dan ia sadar, semakin ia takut, semakin kuat mereka terasa. Saat duduk di meja makan, ia melihat bayangan berjalan cepat melewati pintu dapur. Awalnya samar, lalu makin jelas hingga tampak seperti tubuh tanpa wajah. Ananta berdiri seketika, napasnya memburu. Neneknya memanggil namanya, tapi suaranya terdengar jauh. Dunia di sekeliling Ananta seperti menyempit. Ia akhirnya memalingkan wajah, namun bayangan itu justru muncul di kursi seberangnya. Kali ini ia duduk, memiringkan kepala, seakan mempelajari Ananta seperti manusia mempelajari mangsa. Tak ada suara, hanya keheningan yang menekan dari segala arah. Ananta menahan napas, memejamkan mata, berharap semuanya menghilang. Namun ia tahu, itu hanya sementara. Makhluk itu semakin dekat. Ananta mulai kehilangan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Saat berjalan di sekolah, ia beberapa kali melihat bayangan itu mengikuti dari jauh. Sosok itu tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah, tetapi selalu terlihat di sudut pandang, seolah menunggu Ananta kembali pulang. Rasanya seperti memiliki ekor gelap yang tidak bisa dilepas. Teman-temannya mulai mengkhawatirkan perubahan sikapnya. Ananta tampak murung, mata cekung, dan sering menatap kosong ke arah yang tidak dapat dilihat orang lain.
Namun ia tidak berani menceritakan apapun, takut dianggap berhalusinasi. Suatu sore, ketika ia hendak keluar gerbang, ia melihat sosok tinggi yang selalu muncul di kamarnya berdiri di tengah jalan. Tubuhnya lebih jelas dibanding sebelumnya, seakan ia sudah hampir sepenuhnya memasuki dunia manusia. Ananta langsung berhenti, jantungnya berdegup keras. Ia mundur perlahan, tapi sosok itu bergerak tanpa suara, menutup jarak di antara mereka dalam sekejap. Ananta berlari masuk ke sekolah lagi, napas terengah. Namun ketika ia menoleh, makhluk itu sudah tidak terlihat. Hanya bayangan panjang yang tertinggal di tanah. Di titik itu, Ananta tahu makhluk itu bukan hanya mengikuti. Ia sedang memburu. Malam itu, Ananta mencoba tidur lebih cepat. Ia berharap dapat melupakan kejadian di sekolah. Namun begitu menutup mata, ia merasa seperti ada yang memegang kakinya. Gerakan halus, dingin, dan sangat nyata. Ananta terbangun seketika, memeriksa ujung ranjang, tapi tidak ada siapapun. Ia memutuskan menyalakan lampu, namun tombol lampu tidak merespons. Saat memeriksa saklar, ia melihat sesuatu bergerak di bawah selimutnya. Selimut itu tampak terangkat sedikit, seperti ada sesuatu merayap di dalamnya. Ananta langsung menjauh, tubuhnya gemetar. Ketika ia berani menarik selimut itu, ia tidak menemukan apa-apa. Namun bau tanah basah kembali menguar kuat dari kasurnya. Ananta tahu itu pertanda bahwa makhluk tersebut hampir sepenuhnya masuk ke ruang tidurnya. Ia merasa napasnya tertahan. Ketika ia berbalik, sosok tanpa wajah itu berdiri di dekat pintu, tubuhnya membungkuk seperti sedang mengintip. Ananta terpaku, tak mampu bergerak. Makhluk itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk tepat ke arah dadanya, seakan meminta Ananta untuk mendekat. Ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Ia menjerit memanggil neneknya, berharap masih ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Neneknya masuk tergesa, namun begitu pintu terbuka, sosok itu lenyap seperti asap. Ananta terkulai di lantai, napasnya tidak teratur. Neneknya memeluknya, mencoba menenangkannya walau tidak bisa melihat apapun. Ia kemudian membacakan doa, berharap dapat melemahkan kehadiran makhluk itu. Namun saat neneknya berdoa, lemari di kamar bergetar pelan. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Ananta makin ketakutan. Ia memandang lemari itu dengan mata membelalak, merasa ada lebih dari satu sosok yang kini bersamanya. Ketika doa selesai, getaran berhenti. Namun suasana kamar berubah semakin berat. Udara yang tadinya dingin kini terasa padat, seperti ada tekanan yang menutup seluruh ruang. Ananta menggenggam tangan neneknya erat, takut jika ia ditinggal sendirian. Neneknya memutuskan untuk tidur di kamar Ananta malam itu. Ia duduk di lantai sambil terus menggumamkan doa. Namun Ananta tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada wajah pucat yang menunggu ia lengah. Dalam gelap, Ananta menyadari sesuatu, makhluk itu tidak ingin sekadar menakuti. Ia menginginkan tempat di dalam tubuh atau pikiran Ananta. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Ananta mulai merasakan bisikan masuk ke kepalanya, kata-kata tak jelas yang seperti berasal dari tempat jauh. Kadang bisikan itu terdengar seperti memerintah, kadang seperti memohon. Namun semuanya membuat pikiran Ananta kacau. Saat berjalan di rumah, ia melihat bayangan sosok itu menempel di dinding, mengikuti gerakannya. Bentuknya kini semakin mirip manusia, namun gerakannya tetap tidak wajar, seolah tubuh itu belum sepenuhnya memahami cara bergerak di dunia ini. Ananta merasakan ancaman besar dari perubahan itu. Pada malam tertentu, ia merasakan tubuhnya kaku saat tidur. Dadanya berat, seolah ada sesuatu yang duduk di atasnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tidak bisa. Ketika membuka mata, ia melihat makhluk itu berada tepat di atas wajahnya, menatap begitu dekat dengan mata kosong yang dalam. Ananta ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan. Nafasnya tercekat. Makhluk itu mendekatkan wajahnya perlahan, lalu berhenti di dekat telinga Ananta,
mengeluarkan bisikan samar yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Bisikan itu seakan mengajaknya untuk menyerah. Saat tubuhnya hampir pingsan, pintu kamar terbuka dan neneknya masuk, membuat sosok itu menghilang seketika. Tapi Ananta tahu, gangguan itu belum berakhir. Makhluk itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih. Sejak kejadian malam itu, Ananta merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering kehilangan fokus, terkadang terdiam lama tanpa sadar sedang menatap sudut gelap ruangan. Neneknya berkali-kali memanggil namanya, namun Ananta baru merespons setelah beberapa detik. Seolah sebagian pikirannya berada di tempat lain. Ketika sedang duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan sosok itu berdiri di belakang neneknya. Sosok itu menunduk, memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ananta ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak, berharap neneknya sadar bahwa ada bahaya di dekatnya. Namun neneknya tidak melihat apapun. Justru ia merasa Ananta terlihat semakin aneh dan ketakutan. Ia mendekati cucunya dan mencoba memegang tangannya, tapi Ananta tiba-tiba menarik diri seketika. Sentuhan itu seolah menyengat kulitnya, seperti ada batas tak terlihat yang memisahkan mereka. Di dalam kepalanya, bisikan itu semakin keras. "Jangan dekatkan siapapun, hanya aku." Kalimat itu muncul berulang-ulang, membuat Ananta semakin gelisah. Ia merasa makhluk itu mulai mencoba mengendalikan emosi dan reaksinya. Ananta menyadari satu hal, semakin ia takut, semakin mudah makhluk itu masuk lebih dalam. Malamnya, Ananta memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Ia ingin menghadapi makhluk itu langsung. Dengan lampu kamar ia matikan, ia duduk di tengah ruangan, berharap sosok itu muncul. Meski tubuhnya gemetar, ia ingin mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan makhluk itu. Tak menunggu lama, udara di kamar mendadak mendingin. Dari sudut gelap, sosok itu melangkah keluar perlahan. Wujudnya kini hampir menyerupai manusia, meski bagian wajahnya masih retak seperti tanah kering. Ia berjalan mendekat tanpa suara, memiringkan kepala seolah bertanya kenapa Ananta memanggilnya. Ananta menelan ludah, mencoba menguatkan diri. "Kenapa kau mengikutiku?" bisiknya pelan. Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Mata gelapnya bergerak sedikit, menatap Ananta seakan membaca isi kepalanya. Lalu perlahan, ia mengarahkan jarinya ke dada Ananta, titik yang sama seperti sebelumnya. Ketika jarinya hampir menyentuh, Ananta merasakan rasa sesak luar biasa. Seolah ada tali yang menarik jiwanya keluar dari tubuh. Ia terjatuh ke belakang, tubuhnya kejang beberapa detik. Makhluk itu hanya menunduk, memperhatikan tanpa ekspresi. Saat koneksi itu hampir masuk terlalu dalam, neneknya menerobos kamar sambil membawa air doa. Makhluk itu segera lenyap, namun rasa sesak itu tidak ikut hilang. Seperti ada bagian makhluk itu yang sudah terlanjur tertinggal. Setelah kejadian itu, Ananta tak lagi bisa merasa tenang walau siang hari. Ia mulai melihat bayangan kecil berlarian di sudut rumah. Seperti anak kecil berwujud gelap yang muncul lalu hilang. Neneknya semakin yakin bahwa makhluk besar itu telah membawa pengikut ke dalam rumah. Pagi itu, neneknya memutuskan memanggil seorang ustadz untuk membantu. Namun sebelum kedatangan ustadz, rumah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Pintu bergetar keras, kaca jendela berembun dari dalam, dan suara langkah berlari terdengar dari langit-langit. Ananta hanya bisa menutup telinga sambil menunduk. Ketika ustadz datang, suasana rumah seketika berubah sangat berat. Udara yang tadinya dingin kini terasa panas menekan. Ustadz itu merasakan sesuatu yang kuat bersembunyi di balik dinding-dinding rumah. Ia meminta Ananta duduk di dekatnya sambil memulai doa. Saat doa dilantunkan, bayangan hitam mulai muncul di sekeliling mereka. Awalnya samar, kemudian menjadi lebih jelas. Seperti tangan hitam yang merayap di lantai, mencoba mendekati Ananta. Neneknya terisak takut, namun ustadz tetap melanjutkan bacaannya. Namun ketika doa mencapai bagian tertentu, suara berat tiba-tiba terdengar dari arah kamar. "Ananta,
Suara itu bukan suara manusia, lebih seperti dengusan marah yang dipaksakan untuk terdengar. Ustadz memerintahkan mereka untuk tetap berada di ruang tamu sementara ia memeriksa kamar Ananta. Namun begitu ia membuka pintu kamar, tubuhnya terhenti. Udara di dalam kamar jauh lebih dingin, hampir seperti masuk ruang es. Bayangan gelap bergerak cepat melintas di belakang Ustadz, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah perlahan ke dalam. Lantai kamar tampak seperti baru saja dilalui sesuatu yang berat, dengan bekas goresan panjang di kayu. Tirai jendela berkibar meski jendela tertutup rapat. Suasana itu terasa seperti sarang bagi sesuatu yang sudah lama menunggu. Saat Ustadz membaca doa lebih keras, lemari kamar bergetar hebat. Pintu lemari perlahan terbuka sendiri. Dari dalam kegelapan, muncul dua tangan pucat panjang, mencengkram pinggir lemari. Sesuatu berusaha keluar. Ustadz mundur beberapa langkah, namun tetap melanjutkan doa. Tiba-tiba makhluk itu melompat keluar. Sosok tinggi tanpa wajah, tubuhnya pucat retak, matanya gelap bagaikan rongga kosong. Ia bergerak cepat ke arah Ustadz, seperti bayangan yang melompat di balik cahaya. Ustadz terjatuh, namun segera bangkit sambil menahan dirinya dengan membaca doa lebih keras. Makhluk itu berteriak tanpa suara, tubuhnya bergetar, lalu menghilang secara tiba-tiba. Namun Ustadz tahu itu bukan kemenangan. Makhluk itu tidak pergi, ia hanya mundur untuk menunggu momen lain. Ustadz kembali ke ruang tamu dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa makhluk itu bukan arwah biasa. Ia adalah entitas yang terjebak di antara dua dunia, makhluk yang kehilangan bentuk dan mencoba mencari wadah baru. Dan entitas itu melihat Ananta sebagai pintu. Neneknya semakin ketakutan, memeluk Ananta erat-erat. Namun Ustadz memperingatkan bahwa perlindungan doa hanya bisa menahan, bukan mengusir sepenuhnya. Untuk mengusir makhluk seperti itu, harus diputuskan hubungan yang sudah terjalin antara Ananta dan sosok tersebut. Sayangnya, hubungan itu sudah cukup kuat. Kontak mata, respons emosional, dan ketakutan Ananta telah memberi jalan bagi makhluk itu. Ustadz meminta agar Ananta tidak tidur sendirian malam itu, karena saat tidur, pertahanan manusia paling lemah. Malam itu mereka bertiga tidur di ruang tamu. Namun meski tidur bersama, Ananta tetap merasa dingin menusuk dari belakang. Ia membuka mata dan melihat bayangan tinggi berdiri di sudut ruangan, tidak bergerak, hanya menatap mereka bertiga dari kegelapan. Ia ingin membangunkan neneknya, tetapi tubuhnya kembali membeku. Suara bisikan itu kembali masuk ke dalam kepalanya. Bisikan itu kali ini terdengar lebih jelas. "Kau sudah memanggilku, biarkan aku masuk." Kata-kata itu muncul tanpa jeda, menggema di seluruh kepalanya. Ananta mencoba melawan, tetapi semakin ia menolak, semakin keras bisikan itu terdengar. Di sudut ruangan, sosok tinggi itu bergerak mendekat. Langkahnya tidak menghasilkan suara, tetapi setiap gerakan membuat udara bergetar halus. Lampu ruang tamu meredup, lalu mati dalam sekejap. Kegelapan menyelimuti semuanya. Hanya bayangan makhluk itu yang terlihat lebih gelap daripada gelap itu sendiri. Ustadz yang tidur paling ringan terbangun lebih dulu. Ia langsung membaca doa keras-keras, tetapi suara doanya terdengar seperti tertelan oleh udara. Entitas itu tetap bergerak maju, melewati meja, kursi, bahkan tanpa menyentuh apapun. Seakan ia berjalan dalam dimensi berbeda. Ketika sosok itu hampir menyentuh Ananta, tubuh Ananta terangkat sedikit dari lantai. Neneknya menjerit, menarik Ananta sekuat mungkin. Namun semakin kuat neneknya menarik, semakin kuat pula bayangan itu mencengkeram. Tubuh Ananta seperti ditarik dari dua arah. Saat konflik itu mencapai puncak, Ustadz menumpahkan air doa ke arah makhluk itu. Dalam sekejap, sosok itu terlempar kembali ke sudut ruangan, lalu lenyap. Namun untuk pertama kalinya, ia menghilang sambil meninggalkan suara parau, seperti suara makhluk yang terluka. Setelah kejadian itu, Ustadz mengatakan bahwa makhluk itu kini semakin agresif. Ia terluka, namun bukan berarti melemah, justru menjadi lebih berbahaya.
Makhluk itu akan mencoba cara lain untuk masuk, mungkin melalui mimpi atau bayangan. Ustadz meminta Ananta untuk tetap sadar dan tidak menerima apapun dari entitas itu meski dalam mimpi. Namun perkataan itu justru membuat Ananta makin takut tidur. Ia merasa jika ia memejamkan mata, maka dunia mimpi akan menjadi pintu terbuka bagi entitas itu. Akhirnya, tubuhnya kecapean sendiri. Ketika ia tertidur, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan tanah berlumpur. Di kejauhan, ada sosok kecil berlari-lari. Suara mereka seperti anak bermain, namun tidak ada tawa, hanya bunyi napas. Saat Ananta mendekat, sosok-sosok kecil itu berhenti. Mereka menoleh bersamaan, menatap dengan mata hitam pekat seperti lubang. Ananta mundur, namun mereka perlahan mendekat, mengelilingnya. Di tengah mereka, muncul sosok tinggi yang selama ini mengikutinya. Makhluk itu merentangkan tangannya. "Di sini kau tidak bisa diselamatkan," bisiknya. Dalam mimpi itu, Ananta berusaha berlari, tetapi tanah berlumpur membuat langkahnya berat. Setiap sosok kecil itu mencoba menyentuhnya, tubuhnya terasa kaku. Seolah sentuhan mereka menarik energinya sedikit demi sedikit. Dalam ketakutan, ia menjerit memanggil neneknya, namun suaranya tidak keluar. Sosok tinggi itu berjalan menghampirinya, lebih lambat namun pasti. Wajahnya mendekat, retakan di kulitnya tampak menyebar seperti pecahan kaca. "Biarkan aku masuk," bisiknya lagi, lebih kuat, lebih mendesak. Suara itu menggema di seluruh ruangan mimpi. Tiba-tiba tanah mulai tenggelam. Ananta merasakan tubuhnya ditarik ke bawah, lumpur dingin menutup kakinya. Ia berusaha menarik diri, namun sosok-sosok kecil itu menahan tangannya. Mereka seperti mencoba menyerahkannya kepada entitas tinggi itu. Ketika makhluk itu hendak menyentuh kepala Ananta, cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit mimpi. Suara doa Ustadz terdengar samar, seperti datang dari dunia nyata. Cahaya itu membuat sosok-sosok kecil berteriak tanpa suara dan mundur. Makhluk tinggi itu menatap cahaya dengan marah. "Kali ini kau lolos," gumamnya sebelum bayangannya terkoyak dan mimpi itu pecah seperti kaca. Ananta bangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, namun ia merasa ada bagian dirinya yang tertinggal dalam mimpi itu. Ustadz dan neneknya berada di dekatnya, wajah mereka tegang. Mereka mengatakan Ananta hampir berhenti bernapas ketika sedang tidur. Ustadz menyadari entitas itu sudah terlalu dalam masuk ke alam bawah sadar Ananta. Jika tidak segera diputus, makhluk itu akan tinggal permanen. Ia menyiapkan ritual pembersihan yang lebih kuat namun berisiko. Ritual itu bisa mengusir makhluk tersebut, atau justru membuatnya semakin liar. Ritual dilakukan saat senja. Lilin-lilin kecil dinyalakan, suasana rumah menjadi sunyi. Ananta duduk di tengah lingkaran doa, sementara Ustadz mulai membaca rangkaian ayat dengan suara tegas. Awalnya tidak ada reaksi, hanya udara yang terasa berat. Namun beberapa menit kemudian, angin dingin tiba-tiba melintas. Lampu rumah berkedip, lalu mati. Dalam remang cahaya lilin, mereka melihat bayangan tinggi itu muncul di dinding, wujudnya tampak terdistorsi dan marah. Ia berusaha masuk ke lingkaran doa. Ustadz membaca lebih keras, sementara bayangan itu menjerit tanpa suara, bergerak cepat seperti badai gelap yang ingin menerjang mereka. Ritual memuncak ketika lilin-lilin bergetar hebat. Bayangan makhluk itu berusaha menembus lingkaran perlindungan. Tangan panjangnya meraih Ananta. Namun setiap kali hampir menyentuh, cahaya dari lingkaran mendorongnya mundur. Ia berteriak tanpa suara. Wajahnya retak semakin lebar. Tiba-tiba makhluk itu berubah arah dan menyerang Ustadz. Angin dingin menghantam tubuh Ustadz hingga ia hampir terjatuh. Namun ia tetap membaca doa. Lebih keras, lebih kuat. Meski tubuhnya berguncang, perlahan cahaya lingkaran semakin terang, menelan bayangan makhluk itu. Makhluk itu meronta, tubuhnya terpecah menjadi serpihan gelap. Sosok-sosok kecil yang mengikutinya muncul dan berusaha menariknya kembali. Namun cahaya semakin kuat, memaksa mereka menghilang satu persatu. Dalam detik terakhir, makhluk itu menatap Ananta dengan tatapan penuh kebencian.
Aku akan kembali, jika kau memanggilku lagi, bisiknya sebelum tubuhnya meledak menjadi asap gelap yang tersedot ke lantai. Rumah kembali sunyi, lampu menyala perlahan, tanda gangguan itu telah hilang. Ananta roboh dalam pelukan neneknya, meneteskan air mata lega. Ustadz tersenyum lemah, mengatakan bahwa hubungan itu telah putus sepenuhnya. Meski begitu, Ananta tahu satu hal, kemampuan indigonya bukan anugerah ringan. Dan ia tak akan pernah lagi menyapa makhluk yang tidak ia kenal. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.